Gojek dan Tokopedia adalah perusahaan yang menyumbang 2%. 2% dari PDB Indonesia dengan nilai transaksi bruto sebesar 461 triliun rupiah. Mereka punya semuanya, mulai dari GoFood, GoCar, GoMart, GoBluebird, GoPay, sampai ke e-commerce Tokopedia. Dalam satu quarter, mereka memproses 656 juta pesanan. Pendiri Gojek, Pak Nadiem, menjadi menteri, dan saudara dari Bapak Menteri Erick Thohir menjadi Presiden Komisaris Gotoh dan memiliki 1 miliar saham Gotoh. Tapi, saham Gotoh terjun bebas 46% dari Rp376 menjadi Rp202. Ada apa dengan saham Gotoh? Kita akan bagi video ini ke 3 bagian. Pertama, highlights dari bisnis Gotoh. Kedua, comparables dengan perusahaan asing. Dan terakhir, kita akan menyimpulkan tantangan terbesar Gotoh. Gojek dan Tokopedia adalah super app yang pada dasarnya mengkategorikan seluruh layanan mereka menjadi 3 kategori: on-demand services, e-commerce, dan financial technology services. 2 success metrics Gotoh adalah nilai transaksi bruto dan pendapatan bruto. Misalnya, kalau kalian beli handphone dari Tokopedia dengan nilai Rp10 juta dan komisinya Gotoh adalah Rp500.000, berarti 10 juta itu akan diakuin sebagai nilai transaksi bruto dan 500.000 diakuin sebagai pendapatan bruto. Di tahun 2021, nilai transaksi bruto Gojek Tokopedia itu sangat besar. Nilainya 50 triliun, 230 triliun, dan 214 triliun rupiah. Dan pendapatan bruto mereka itu adalah 10 triliun, 6 triliun, dan 1 triliun. Layanan on-demand services mereka, seperti Gojek dan GoFood, walaupun nilai transaksi brutonya itu paling kecil, memberikan kontribusi pendapatan bruto yang paling banyak. Di sisi lain, fintech services mereka seperti GoPay menghasilkan 43% dari nilai transaksi bruto Gojek Tokopedia, tapi cuman kontribusi sekitar 7% dari segi pendapatan bruto. Nah, ada banyak cara untuk menilai performa atau valuasi perusahaan, tapi hari ini kita akan menggunakan comparables. Comparables adalah metode penting untuk menilai suatu perusahaan karena itulah apa yang para startup seperti Tokopedia sama Gojek lakukan saat pitching ke investor. Mereka membandingkan perusahaan mereka dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama di negara yang lebih maju seperti di Amerika dan di Cina. Contoh, kalau nilai transaksi bruto eBay itu adalah 100 miliar dan nilai perusahaannya itu adalah 150 miliar atau 1,5 kali lipat dari nilai transaksi bruto, berarti kalau saya memiliki e-commerce di Indonesia dengan nilai transaksi bruto 10 miliar, valuasi perusahaannya adalah 15 miliar. Itu hanya gambaran kasar comparables ya. Soalnya tentunya penilaian yang real itu tergantung dari banyak banget variabel seperti background founders, speed pertumbuhan dari perusahaan, sama market size di negara itu sendiri. Kalau kita cek laporan keuangan Amazon di tahun 2021, Amazon yang saat itu nilainya sekitar 1,7 triliun US dollar memiliki pendapatan bersih sekitar 470 miliar dolar. Beban pokok pendapatan mereka sebesar 270 miliar dolar atau sekitar 58% dari pendapatan bersih. Beban penjualan dan pemasaran sekitar 33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7% dari pendapatan bersih. Beban umum dan administrasi 5 miliar atau sekitar 2% dari pendapatan bersih. Dan Amazon menghabiskan 56 miliar dolar di pengembangan produk atau sekitar 12% dari pendapatan mereka. Amazon juga membukukan laba bersih sekitar 33 miliar US dollar yang merupakan margin
7%. Gimana dengan Goto yang memiliki pendapatan bersih 4,5 triliun? Beban pokok pendapatan Gojek Tokopedia itu adalah 3,8 triliun rupiah atau sekitar 83% dari pendapatan mereka. Yang lebih gila lagi itu adalah beban penjualan dan pemasaran mereka, yaitu 8,9 triliun atau hampir 200% dari pendapatan mereka. Lalu 7,8 triliun untuk beban umum dan administrasi atau sekitar 170%. Mereka spend 2,5 triliun untuk pengembangan produk atau 55% dari pendapatan mereka dengan total kerugian 22,4 triliun atau minus 495%. Artinya, setiap dolar yang dihasilkan Goto, mereka bayar hampir 2 dolar untuk penjualan dan pemasaran dan 1,7 dolar untuk biaya umum dan administrasi. Dan untuk setiap dolar pendapatan bersih yang dihasilkan, mereka ruginya 5 dolar. Di sini fokus kita bukan bandingkan nilai dari segi nominal rupiah dan dolar ya antara Amazon sama Goto, tapi yang kita perlu fokuskan itu adalah persentasenya. Bahwa laba bersih Goto ada di minus 495% dan Amazon ada di positif 7%. Tentu saja kalian bisa bilang, oh kan Amazon nggak punya layanan ride hailing atau on-demand services kayak Gokar. Bisa aja dong persentasenya beda. Oke, mari kita lihat angkanya Uber. Pendapatan bersih Uber itu adalah 17,5 miliar US dollar dan mereka spend 9,3 miliar untuk beban pokok pendapatan atau 54% dari pendapatan bersih, 4,8 miliar dolar untuk beban penjualan dan pemasaran atau 27% dari pendapatan mereka, dan Uber hanya membukukan kerugian 500 juta dolar atau minus 3% dari bisnis mereka. Dan di tahun pertama IPO Uber pada tahun 2019, beban penjualan dan pemasaran Uber adalah 4,6 miliar dolar, 33% dari pendapatan mereka. Dan mereka mengalami kerugian 8,5 miliar dolar atau minus 60% dari pendapatan bersih mereka. Sedangkan Gojek dan Tokopedia mengalami kerugian sebesar 495% di tahun 2021. Lebih parah lagi, banyak saham perusahaan teknologi besar di Amerika kayak Google, Amazon, Netflix, sama Microsoft itu yang struggling di tahun 2022. Secara otomatis, ini pasti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat investor asing untuk saham perusahaan teknologi dimanapun termasuk di Indonesia. Ini akan menjadi tantangan terbesar bagi Gojek dan Tokopedia. Sebenarnya arahnya mereka itu udah benar, karena margin mereka terus membaik. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, mereka menghasilkan 3,4 triliun. Dan itu jauh meningkat dibanding seluruh 2021, di mana mereka menghasilkan 4,5 triliun rupiah. Persentase beban pokok pendapatan, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan sehingga terjadi peningkatan margin dari minus 495% menjadi minus 417%. Again, margin mereka jelas-jelas membaik. Tetapi jeleknya, mereka rugi lebih dari 14 triliun dalam 6 bulan dibandingkan seluruh 2021 waktu mereka rugi 22 triliun. Artinya, walaupun margin Goto itu membaik, mereka diperkirakan akan rugi lebih besar pada tahun 2022. Soalnya kalau misalnya kita coba hitung, asumsikan saja kerugian Goto di bulan Juli sampai Desember itu sama kayak di Januari ke bulan Juni tahun ini, maka kerugian mereka itu 28 triliun.
Padahal mereka cuman mendapatkan 16 triliun saat mereka go public. Jadi kalau mereka membutuhkan 4-5 tahun lagi sampai perusahaannya itu profitable, berapa banyak duit tambahan yang mereka butuh? Ini 28 triliun loh dalam waktu 1 tahun. Apakah mereka butuh 90 T? 170 triliun? Hari ini kapitalisasi pasar mereka itu sekitar 240 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya tren saham Gojek sama Tokopedia itu turun terus, akan semakin sulit buat mereka untuk mendapatkan dana segar yang mereka butuhkan, karena 120 T itu basically setengah dari valuasi Gojek dan Tokopedia sekarang. Kebayang nggak sih 120 T itu sebesar apa? Ini T loh, bukan M. Valuasi Bluebird, tambah Agung Podomoro, tambah Ciputra, tambah Ace Hardware, tambah Garuda, tambah MNC, tambah Alam Sutra, dikali 2, itu masih lebih kecil dari 120 T. Inilah kenapa investor itu sangat khawatir. Dan ini menjadi tantangan yang terbesar untuk Gojek sama Tokopedia. Pada saat baru mulai perusahaan startup, terutama di awal 2010-an, nilai perusahaan itu biasanya berdasarkan nilai transaksi bruto dengan mantra growth at all cost, even if the economics does not make sense. Soalnya yang paling penting itu adalah tumbuh cepat, nggak peduli bakar duitnya berapa. Dan transisi perusahaan yang awalnya fokus pada pertumbuhan nilai transaksi bruto ke perusahaan yang fokus mencari untung, itu nggak gampang. Soalnya secara persentase, budget Gojek sama Tokopedia itu harus turun supaya profitable, tapi investor maunya grow terus. Grow-nya nggak boleh jadi lebih pelan. Pernah nggak sih lagi mau beli mobil, nurunin budget, tapi mobilnya mau nambah spek? Tentu nggak sama ya, tapi kira-kira kebayang susahnya kayak apa. Selain itu, salah satu lock-up period Goto itu mau selesai. Apa itu lock-up period? Lock-up period itu adalah periode setelah IPO di mana saham nggak boleh dijual oleh founders, eksekutif perusahaan, sama investor. Ada beberapa alasan untuk lock-up period, tapi alasan utamanya itu buat menanamkan kepercayaan dan menstabilkan harga saham setelah IPO. Bayangin, kalau misalnya habis IPO, hari pertama para founders itu pada jual semua saham mereka. Itu kan pasti bikin publik takut. Toh, foundersnya orang yang tahu paling banyak tentang perusahaan itu, kok pada mau berbondong-bondong keluar secepat mungkin di hari pertama. Nah, gimana case untuk Gojek dan Tokopedia? Lock-up period Goto itu kebagi dua. Pertama, Series A shares yang dikunci selama 8 bulan. Dan kedua, itu adalah Series B shares yang dikunci selama 2 tahun. Dan lock-up period Series A shares ini akan berakhir di tanggal 30 November 2022. Dan itu adalah tanggal yang paling penting. Soalnya Series B shares itu jauh lebih kecil dari segi persentase. Totalnya cuma 3,4%. Nggak ada artinya dibanding Series A shares. Di sini kalian juga bisa lihat nama-nama investor dan eksekutif-eksekutif Gojek, Tokopedia yang punya stok Series A dan Series B shares. Jadi, tiba-tiba bakal ada supply yang membanjirkan market dan dibuka untuk diperjualbelikan setelah 30 November 2022. Ingat, saat Goto IPO, mereka itu cuma menawarkan 40 miliar saham Series A ke publik. Dan nanti akan ada lebih dari 1 triliun saham Series A shares yang akan diperjualbelikan, dan sebagian besar adalah investor awal yang telah mendukung perjalanan Gojek dan Tokopedia sejak mereka didirikan pada tahun 2009 dan 2010. Artinya, mereka udah invest bertahun-tahun, bahkan ada yang udah lebih dari 10 tahun. Dan mereka pasti menantikan
untuk mencairkan hasil investasi mereka yang mereka sudah tunggu bertahun-tahun. Semoga video ini clear menjelaskan kenapa saham Gojek dan Tokopedia turun. Sebagai orang Indonesia, saya pasti dukung Gojek sama Tokopedia, meskipun gue nggak pernah beli saham Goto. Mungkin nanti saya akan berubah pikiran. Tentu, banyak yang percaya sama kemampuan eksekusi Gojek dan Tokopedia. Soalnya, kalau misalnya mereka berhasil, ada kemungkinan mereka bakal menjadi Amazonnya Indonesia. After all, they have become an integral part of Indonesia's economy. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian suka video kayak gini, klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.